Kasih buat anugerah-Mu dalam kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana pujian ini kami rindu untuk disempurnakan dari hari ke hari, sehingga kami menjadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini. Dan saat ini kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau janji Bapa atas kehidupan kami. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberikan pencerahan akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali. Kami tahu, kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang ada ini. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini, mengakhiri minggu yang ada ini, di mana kita sudah boleh ada di hari Sabtu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena dalam kesempatan pagi hari ini, saya mau menyapa dulu ya dalam kesempatan pagi hari ini, di mana saya mau menyapa dulu Ibu Natali. Shalom Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan ya. Juga Ibu Meti, selamat pagi. Shalom. Lalu juga ada hamba-hambanya Pak Resor. Shalom, selamat pagi. Dan juga hambanya Pak Ong. Shalom, selamat pagi Pak Ong. Puji Tuhan. Juga ada Ibu Neni ya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Juga ada Ibu Sumiatun. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Hambanya Pak Royal Purba juga ya. Baik, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Juga ada Ibu Sukmawati Supandi. Shalom Ibu, shalom, apa kabar, puji Tuhan ya. Dan juga dalam kesempatan pagi hari ini ada juga hambanya Pak Nathan. Shalom, selamat pagi Pak Nathan. Juga ada Ibu Yana Rusli. Shalom, selamat pagi Ibu, puji Tuhan. Juga ada Pak Gunawan Tio. Shalom, selamat pagi Pak Gunawan ya. Dan juga ada Ibu Hana Setiawan. Shalom Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan ya. Dan juga selamat pagi semua buat Bapak Ibu Saudara yang boleh bersama dalam kesempatan pagi hari ini, dalam doa pagi kita ini, dalam program Ajaib Sabdanya. Puji Tuhan, haleluya. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya, melihat apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita ya. Haleluya. Dimana kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita lalui ya. Tetapi itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat jauh ke depan. Kalau kemarin dalam episode sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana kita berkemenangan berjalan setiap hari bersama dengan Kristus. Nah, langkah-langkahnya sudah saya sampaikan ya. Nah, yang saya mau sampaikan pagi hari ini, bagaimana kita siap menghadapi masa depan ya bersama dengan Kristus. Haleluya. Karena Alkitab berkata di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab yang mengatakan masa depan itu sungguh ada. Jadi kalau kita mengerti bahwa masa depan itu sungguh ada, berarti kita harus siap menghadapi segala sesuatunya untuk kita sampai di masa depan yang mana Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan masing-masing kita. Nah, oleh karena itu mari kita membahasnya ya dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, juga pada kesempatan ini hambanya Bapak Mika ya, Bapak Mika Agus, gimana Pak, Kalimantan, puji Tuhan ya. Juga ada Ibu Sumiatun ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab. Dalam Mazmur pasal yang ke-37, apa yang Alkitab katakan ya. Mulai dari ayat yang ke-23. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, kata penulis kitab Mazmur. Sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti.
Hari-hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak diketemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Perhatikan di sini. Pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab catat jelas bahwa masa depan dalam kehidupan kita sebagai orang benar itu ada. Kalau kita tahu bahwa masa depan itu ada, maka harusnya kita tidak takut dan tidak gentar dengan apa yang menjadi keadaan yang kita alami hari-hari ini. Secara psikologi, secara ilmu psikologi, ya, di mana manusia ini memiliki persoalan, ya, atau lebih tepatnya saya katakan memiliki apa yang menjadi pemahamannya, ya, secara psikologi begini. Manusia itu selalu merindukan masa lalunya, ya. Di satu sisi, manusia itu selalu merindukan masa lalunya. Misalnya, jauh di lubuk hatinya, ia merindukan untuk apa yang menjadi peristiwa-peristiwa masa kecilnya, yang bahagia tentunya, ya kan? Dan juga hal-hal lainnya yang dialami di masa-masa sebelum masa sekarang. Itulah hal yang salah satu saya lakukan waktu saya mengalami apa yang dikatakan sebagai COVID-19. Ya, ketika saya dinyatakan oleh PCR, saya positif. Maka apa yang terjadi? Hari-hari di mana saya harus melewati itu seperti sesuatu yang menakutkan, yang mencoba menyerang ketakutan dari sisi saya akan kematian, akan sakit itu. Lalu saya coba mengalihkannya, ya Bapak Ibu Saudara. Saya mencoba mengalihkannya. Mengalihkan kemana? Nah, ini yang saya mau katakan. Manusia itu selalu apa? Merindukan masa lalunya. Saya bayangkan waktu saya kecil, saya katakan waktu itu saya tinggal di komplek, ya, di mana di situ ada lapangan bola. Waktu kecil, sekarang sudah tidak ada, di lahan parkir di tempat itu sekarang ketika saya datang. Jadi saya membayangkan waktu saya kecil, saya main bola, saya main-main dengan teman-teman saya, lalu dengan apa yang menjadi keindahan masa lalu. Itu yang saya alihkan, supaya saya tidak mengalami sesak napas oleh karena tekanan yang begitu luar biasa membuat ketakutan. Saya setiap kali itu, saya lemparkan pikiran saya ke sana, lalu saya berdoa, saya membayangkan keindahan bersama dengan Tuhan, peristiwa-peristiwa di mana Tuhan boleh menyertai dalam pelayanan, dalam hal-hal yang membuat saya flashback ke belakang. Nah, ini kecenderungan manusia. Dia selalu akan merindukan masa lalunya, ya. Dia akan selalu merindukan masa lalunya. Itu sudah menjadi hal yang dinyatakan di dalam ilmu psikologi, ya. Bahwa manusia itu akan ada kecenderungan mengingat masa lalunya. Yang kedua, ya. Jadi yang kedua, manusia itu apa? Selalu mengkhawatirkan masa depannya. Gitu. Nah, inilah yang terjadi, ya. Di mana akhirnya masa depan itu tidak seperti sesuatu yang menyenangkan di masa lalu. Bayangannya bagi manusia yang tidak mengenal Tuhan secara sungguh.
Saya harus batasi dengan batasan itu supaya kita mengerti. Artinya gini, saya juga orang Kristen, ada yang berkata seperti itu. Tapi kenapa ya? Kok saya selalu khawatir, kok saya selalu takut? Ini yang saya mau katakan. Persoalannya karena kita tidak mengerti apa yang menjadi penyertaan Allah untuk masa depan kita. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen betul secara KTP, ya kan? Tetapi secara imannya dia tidak melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa di depan sana. Aduh, tadi malam saya tidur 3:30 bangun. Yang saya semangat ini dalam jiwa saya itu adalah hari Rabu. Ya, saya cuma pikirkan itu program Abang Jago itu, ya. Dimana banyak hal yang, saya renungkan, saya baca lagi, saya lihat lagi, wow gitu, rasa-rasanya, saya pengen sekali untuk bikin program itu 2 kali dalam seminggu, ya, supaya setiap orang mengerti secara Alkitab. Saya jelaskan, ya, nanti saya jelaskan apa itu yang namanya roh-roh jahat, apa itu namanya hantu-hantu, apa itu namanya setan-setan. Secara Alkitab, pandangan Alkitab, perspektif Alkitab, ya. Jadi bukan apa yang kata buku-buku lain. Nah, ini penting sekali supaya di akhir zaman ini kita telanjangi itu pekerjaan-pekerjaan setan. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya seperti terbakar, saya nggak bisa tidur lagi, ya. 3:30 saya bangun, saya buka lagi Alkitab, saya pelajari lagi, dan seperti itu. Padahal saya harus bawa renungan pagi hari ini, ya. Tapi hati saya di hari Rabu berdosa sekali saya. Tapi itu yang saya mau katakan, persiapan apa yang saya sudah persiapkan adalah hal ini yang saya boleh bagikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Yaitu pagi hari ini saya mau membawa renungan bagaimana menghadapi masa depan bersama dengan Kristus. Supaya kita tahu, supaya kita kuat, supaya kita mampu berharap kepada apa yang menjadi target Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Masa depan. Nah, inilah hal yang perlu kita pahami, ya. Ada kesalahan umum yang dibuat oleh manusia di dalam kaitannya dengan masa depan. Saya katakan tadi, ada orang-orang yang takut dengan masa depannya. Waduh, nanti kalau sampai berapa lama ya COVID-19 ini? Waduh, nanti gimana ya kehidupan kita selanjutnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau bilang. Karena kecenderungan kita selalu mengingat-ingat masa lalu, maka kita akan selalu membayangkan, enaknya dulu ya, zamannya tidak pandemi, ya. Orang punya uang mau ke luar negeri, mau kemana saja liburan, itu gampang dan mudah. Tinggal urus surat-surat, berangkat. Tetapi tidak seperti masa pandemi, seperti ini. Karena bukan hanya dia harus lolos daripada swab, tetapi juga di negara sana dia harus dikarantina. Ke arah tujuannya, mau kemana, negara mana, dia sampai harus dikarantina selama 14 hari. Selanjutnya pun demikian, waktu dia pulang ribet pokoknya, ya kan? Nah, itu yang terjadi di masa sekarang. Tapi kalau kita kembali mengingat-ingat masa lalu, tentunya kita akan selalu mengingat yang menyenangkan. Namun kalau kita masuk kepada masa depan, tentunya akan membuat banyak orang khawatir, cemas, dan akhirnya tidak tahu apa yang akan dilakukan ke depan sana. Ini yang salah, nggak boleh. Tetap kita harus yakin, di depan sana ada masa depan yang sudah disiapkan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada. Ya, kan selalu saya katakan dalam setiap beberapa pertemuan episode sebelumnya, saya katakan gampang aja. Kalau kita belum dapat yang namanya bocoran, kalau Tuhan belum bilang begini, nak hari ini kamu pulang, ya kan? Udah, berarti kita masih punya waktu untuk mencapai masa depan kita. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa waduh saya mau mati ini, waduh saya sakit COVID nanti saya mati dan sebagainya. No. Apa yang boleh saya alami, yang Tuhan izinkan adalah sesuatu yang saya syukuri. Karena dengan demikian saya mengalami yang saya katakan tadi dalam iman saya. Saya mengalami yang namanya kekuatan, saya mengalami yang namanya promosi dari Tuhan. Saya mengalami yang namanya semakin dekat dengan Tuhan di dalam pemahaman-pemahaman yang saya boleh lakukan. Di mana Tuhan izinkan setiap pagi saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, mari kita lihat kesalahan umum apa yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, kalau kita mengacu kepada firman Allah di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal yang keempat. Mari kita melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat,
supaya kesalahan umum ini juga tidak terjadi dalam kehidupan kita waktu kita bicara tentang masa depan. Haleluya. Ya. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, kita melihat di sini apa yang dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-13 dengan judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi di sini kita bisa melihat nih apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itulah yang saya sampaikan dalam kesempatan ketika saya boleh dipercaya Tuhan untuk melayani dalam pelayanan pelepasan. Maka ketika hal-hal yang menjadi, boleh saya katakan, support, ya, yang diminta untuk saya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Salah satunya juga termasuk mentor saya, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, di mana mengingatkan saya, Dok, coba kamu bahas tentang kuasa okultisme itu dari perspektif pandang firman Allah, ya, karena ada banyak orang-orang juga yang membahas tentang hal itu. Nah, itu yang saya mau, be yourself, jadilah diri saya sendiri, ya. Dan apa yang boleh disampaikan itu saya dalam anugerah Tuhan saya realisasikan. Dan itu yang saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan hal ini, biarlah saya tuntaskan apa yang ada menjadi kebenarannya. Nah, itu dia, makanya dalam hidup ini juga begitu. Kita menghendaki supaya Tuhan menyertai kita. Kita menghendaki supaya Tuhan yang mengurapi kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita untuk masuk dan berjalan menuju kepada masa depan. Haleluya. Oleh sebab itu dikatakan apa? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hal-hal umum yang dibuat oleh manusia yang menjadi kesalahan untuk masa depannya adalah yang pertama, tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya, ya. Nah, inilah hal yang harusnya juga menjadi sebuah perhatian dalam kehidupan kita. Lukas pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-28, apa yang Alkitab katakan? Di dalam Lukas pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-28 dikatakan demikian, ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, di dalam kesempatan ini, di mana ada banyak kita seringkali tidak mencapai apa yang menjadi target Tuhan dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Kenapa? Karena kita tidak merencanakan perencanaan kita itu bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita waspadai. Itu sebabnya sepanjang tahun 2021 yang akan kita lalui, yang akan terus kita jalani, ya, menuju kepada masa depan kita. Kita nggak pernah tahu sampai berapa tahun kita hidup di dunia ini selanjutnya. Tetapi itu yang saya mau katakan, ada sesuatu yang harusnya menjadi dasar dalam pemahaman kita, bahwa hidup harus terus berjalan. Waktu kita tahu hidup harus terus berjalan menuju kepada masa depan, jangan lupakan Tuhan. Jangan biarkan dirimu sendiri yang mengatur perencanaanmu. Tapi izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan bekerja dalam segala aspek hidupmu, dalam segala rencana-rencana hidupmu. Inilah kesalahan fatal yang banyak dibuat oleh orang
orang ketika membuat perencanaan tanpa hadirnya Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, ya. Haleluya. Oleh karena itu, Rick Warren pernah berkata demikian, bahwa orang, ya, biasanya menjadi orang yang ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Ateis praktis itu artinya walaupun dia mengakui dia beragama, walaupun dia mengakui dia Kristen, walaupun dia mengakui dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya, maka dia disebut sebagai orang ateis praktis. Itu menurut Warren, ya. Nah, ini yang saya mau katakan. Merencanakan masa depan tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan dengan istilah saya, ini adalah manusia yang lancang. Manusia yang gak tahu diri. Udah dikasih hidup oleh Tuhan, diberikan apa yang menjadi kebaikan Tuhan, lalu dalam hidupnya dia berjalan sesuka-sukanya. Dia mau sesuka-sukanya. Saya mau katakan ini orang yang tidak tahu diri, orang yang lancang. Waktu dia bangun pagi dengan nafas hidup yang gratis yang Tuhan kasih, tetapi dia tidak berdoa, dia tidak merenungkan firman Tuhan untuk apa yang Tuhan mau melakukan di dalam kehidupannya, untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya, maka itu yang saya sebut sebagai manusia lancang. Manusia yang gak tahu diri. Dan tidak mengherankan dalam keadaan hidupnya. Manusia-manusia seperti ini adalah manusia yang disebut sebagai ateis praktis. Beragama betul, percaya Tuhan betul, tetapi tidak pernah melibatkan Tuhan. Hati-hati. Lalu sesudah mengalami masalah lalu berkata, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ini kan kurang ajar. Sudah tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya, menyalah-nyalahkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Berapa banyak kejadian yang seperti itu yang dilakukan oleh oknum orang-orang Kristen. Saya katakan oknum, karena dia tidak mengerti dasar firman Allah. Janganlah kita menjadi bagian daripada oknum tersebut. Mari, setiap bangun pagi, libatkan Tuhan. Jangan merasa sok pintar, sok jago, sok mampu. Dengan kerendahan hati, dengan syukur, di mana kita masih bisa bernafas. Loh, Alkitab yang bilang kok, kamu itu seperti hembusan embun yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Lenyap. Pemazmur bilang, waktu aku melihat orang yang congkak dalam kecongkakannya, waktu aku lewat, di mana dia? Udah gak ada, lenyap. Seketika itu lenyap. Nah, ini yang harusnya menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan iman Kristen kita. Setiap bangun pagi, setiap merencanakan sesuatu, setiap membuat apa yang akan dilakukan sepanjang hari, libatkan Tuhan. Ajak bersama dengan Tuhan. Di mana? Dalam doamu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saatnya saya mau melakukan ini itu pada pukul ini, pada hari ini, pada sore nanti, pada malam nanti dan sebagainya. Tuhan sertai saya. Tuhan tolong pimpin saya. Kalau itu bukan daripada Tuhan, gagalkanlah. Tapi kalau itu daripada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan genapi itu semua. Libatkan Tuhan. Haleluya. Makanya hal ini mencegah supaya setan tidak mengambil keuntungan. Di mana dia mengambil keuntungannya? Waktu engkau kecewa. Waktu engkau merasa bahwa aku bisa mampu untuk melobi, untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya. Lalu engkau menghadapi benturan, engkau menghadapi kegagalan. Lalu engkau bilang, Tuhan kenapa tidak tolong saya? Kalau boleh ditempelin kepalanya. Kamu sendiri yang suka-suka kamu kok. Gak pernah melibatkan Tuhan. Waktu gagal baru ngoceh ngomong, Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak berkati saya. Sadar diri, itu yang saya bilang, manusia lancang. Keras, ya harus, kata Alkitab harus perkatakan perkataan itu secara tegas, secara benar. Makanya kalau kita mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita nggak jadi orang Kristen yang cengeng, kita nggak jadi orang Kristen yang menye-menye.
Kita ngajarin orang Kristen yang Tuhan tolong gitu, enggak. Nanti saya jelaskan secara penuh apa yang menjadi peranan setan di dunia ini, ya, dalam program tersebut. Karena mengingat waktunya yang ada, itu kupasan yang harus saya sampaikan. Karena ini penting supaya jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya setan. Itu yang saya bilang, salah satunya tipu daya setan yang membuat kita akhirnya merasa mampu, jago dan bisa waktu kita melakukan sesuatu dalam perencanaan kita tanpa melibatkan Tuhan. Lalu kita mulai kecewa, lalu mulai bilang, bukankah Tuhan yang menyuruh saya melakukan ini? Siapa yang bilang engkau tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam apa yang menjadi perencanaanmu, dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu? Sehingga terjadi kegagalan-kegagalan yang kau alami. Kenapa? Karena engkau tidak melibatkan Tuhan secara penuh. Kenapa begitu? Untuk kita bisa berdiam diri saja, untuk menantikan waktunya Tuhan berbicara, untuk menantikan waktunya Tuhan menyatakan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa berdiam diri? Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid, tidak dapatkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja lamanya? Setiap pagi tidak bisakah kita untuk tenang, merenungkan firman Tuhan, lalu kita mulai merasakan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini penting supaya dalam kehidupan kita tidak salah langkah. Haleluya. Ini yang pertama. Kegagalan banyak orang yaitu apa? Selalu tidak melibatkan Tuhan. Oke? Selanjutnya dalam Yakobus pasal yang keempat ini kita lihat di sini ya. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, pada ayat yang ke-14, sebagai hal yang kedua, kesalahan umum yang ada. Ya, dikatakan demikian, dalam ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 13 yang dikatakan apa? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Nah, lalu dia ditegur. Kesalahan kedua dalam kehidupan seseorang untuk mencapai masa depannya sehingga dia tidak mencapai masa depan tersebut adalah apa? Selalu membuat apa? Ramalan-ramalan, perkiraan-perkiraan. Dengan hitung-hitungannya secara seolah-olah dia pintar, dia bisa, dia mampu. Makanya tidak heran ketika apa yang dikalkulasi, apa yang diperkirakan meleset, kecewa. Kenapa? Karena membuat perkiraan-perkiraan tentang masa depannya, membuat hal-hal sebagai ramalan-ramalan tentang masa depannya. Yang akhirnya dia kecewa. Kenapa? Karena itu meleset jauh dari apa yang dia harapkan. Setelah kecewa, apa yang terjadi? Setan mengambil keuntungan di dalamnya. Ketika seseorang kecewa, maka mulailah menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan rekan sepelayanan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Dia sendiri kok yang mengatur apa yang menjadi rencana ke depan sana dengan pikirannya sendiri, dengan perkiraannya sendiri, dengan analisanya sendiri. Seolah-olah dia bisa, dia mampu, dia hebat daripada Tuhan. Ini yang terjadi. Makanya tidak heran saya mau katakan banyak orang-orang Kristen yang akhirnya Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Salah dalam mencapai masa depan, salah dalam mengartikan hidupnya di dalam berjalan menuju masa depan. Sehingga yang ada dia berpikir bahwa oh saya bisa, saya mampu, saya kuat. Ini yang salah. Dengan mencoba meramal, dengan mencoba memperkirakan, dengan mencoba mengkalkulasi apa yang ada di depan sana. Saya mau katakan betul, bukan lalu berarti kita tidak bisa untuk berhitung, tetapi ini yang saya mau katakan, belajar bahwa hidup ini yang pertama tidak bisa diprediksi. Ini yang harus kita ingat. Jadi kalau kita bicara tentang nanti begini, itulah sebabnya Yakobus bilang, hey kamu nggak tahu apakah hidupmu masih sampai besok. Hari-hari ini kita dengar bagaimana kita mungkin berkomunikasi dengan rekan kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Ya, besok kita dengar dia meninggal. Iya kan?
Lalu di mana kita bicara tentang, waduh nanti kita begini, nanti kita begitu ya. Ya nanti setelah pandemi ya, oke nanti setelah pandemi kita mau begini. Ya besok dia meninggal. Ya kan? Kenapa? Karena hidup ini singkat. Kita nggak bisa prediksi. Itu sebabnya libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pentingnya untuk kita memeluk Tuhan, pentingnya untuk kita berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, saya tidak mau berjalan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, memimpin saya tidak bisa dan tidak mau untuk melangkah. Inilah yang saat ini sedang dicari atau yang sedang dilakukan sebagai penampian di akhir zaman ini. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang cinta dengan Tuhan, itulah yang akan memasuki apa yang menjadi rencana rancangan Tuhan ke depan sana. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mulai melihat dan belajar dalam tantangan kehidupan kita di akhir zaman ini. Ayo, jangan pernah mencoba untuk mereka-reka ke depan sana. Jangan coba untuk meramal-ramal ke depan sana. Supaya apa? Supaya kita sadar diri bahwa yang pertama, hidup ini tidak bisa diprediksi. Ya. Itu pentingnya dekat dengan Tuhan, itu pentingnya merangkul Tuhan, memeluk Tuhan sedemikian eratnya. Yang kedua, hidup itu singkat. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat ini, bahwa hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan pada hari-hari terakhir ini, maka yang ada kita hanya akan mengalami kekecewaan, kesedihan, dan akhirnya terhilang. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi, kegagalan manusia untuk mencapai masa depannya. Yang pertama, membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Yang kedua adalah membuat perkiraan-perkiraan, ramalan-ramalan, prediksi-prediksi tentang masa depannya. Saya mau katakan, ingat bahwa hidup itu tidak bisa diprediksi. Yang kedua, hidup itu singkat. Jadi tetap saja bersama dengan Tuhan untuk mencapai masa depan. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Lalu bukan berarti kita tidak boleh untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Kita ungkapkan sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Dan setelah itu baru kita dituntun oleh Tuhan. Nak, jangan lakukan itu, lakukanlah ini. Nak, jangan melangkah ke situ, melangkahlah ke sini. Oh, begitu Tuhan. Baik, gitu. Dan yang ketiga, kegagalan apa yang dilakukan oleh manusia? Dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, inilah yang menjadi kegagalan, di mana kita seringkali membuatnya untuk mencapai masa depan, yaitu apa? Menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Seolah-olah kita berpikir bahwa nanti deh kalau saya sudah berhasil, nanti deh kalau saya, padahal hari itu dia bisa lakukan apa yang bisa dilakukan. Lakukan saja. Karena Alkitab berkata, kalau kamu tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Alkitab yang bilang. Ini penting untuk kita miliki dalam pemahaman iman Kristen kita yang sejati. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang tertipu. Bahkan menjadi orang Kristen yang pelit. Orang Kristen yang hitung-hitungan. Saya mau katakan, mau sampai kapan engkau melakukan kebaikan-kebaikan? Dan ayat ini yang mengatakan, kalau kamu tahu harus berbuat baik dalam hal apa? Dalam segala hal. Engkau tahu bagaimana harus menolong orang. Engkau tahu bagaimana harus memberkati orang. Engkau tahu bagaimana harus menuntun seseorang. Engkau tahu bagaimana harus menyampaikan hal yang baik kepada seseorang. Maka ketika engkau menahan-nahannya, engkau berdosa. Alkitab yang bilang, bukan pendeta yang ngomong. Tapi saya sebagai pendeta menyampaikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Itu sebabnya hampir-hampir saya terpeleset dalam dosa kalau saya menahan-nahan apa yang menjadi pemahaman firman Allah berkaitan dengan kuasa-kuasa gelap, dengan kuasa-kuasa setan. Itu sebabnya saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong urapi saya. Tuhan sampaikan penjelasan-penjelasan yang ada melalui firman-Mu ini. Berikan saya pencerahan akan firman-Mu. Dan itulah yang menjadi satu tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Dan saya percaya hal itu menjadi berkat buat banyak orang. Artinya saya tidak menahan kebaikan dan saya tidak berdosa.
Begitupun juga dengan diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan taruh untuk apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, lakukan saja. Sehingga engkau tidak harus merasa bahwa, wah, saya ini masih perlu ini, masih perlu itu. Hei, semua orang juga perlu kebutuhan. Tetapi Alkitab yang berkata, jika engkau tahu bagaimana harus berbuat baik, engkau menahannya, engkau berdosa. Makanya begini, ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya, Pak, saya mau bantu. Tetapi boleh nggak saya waktu bantu, namun saya punya kebutuhan lain. Saya mau katakan jangan jadi beban dalam hidupmu. Apakah engkau bisa menyisihkannya sebagai kelebihan yang ada di dalam kepemilikanmu? Berikan saja itu. Kalau orang itu misalnya gini, dia mau berhutang sama saya. Lalu saya punya uang untuk saya kasih sebagai piutang kepada orang tersebut. Tetapi saya punya kebutuhan lain. Sudahlah. Saya mau katakan kalau itu yang menjadi harapanmu, maka engkau akan sama seperti manusia-manusia dunia yang lainnya. Di mana engkau mengharapkan dikembalikan apa yang menjadi piutangmu. Kau sama dengan manusia dunia. Tetapi ini yang harusnya menjadi satu tanggung jawab yang kau berikan dalam kehidupanmu. Apa yang bisa engkau berikan, berikan saja. Haleluya. Karena apa? Alkitab yang berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, inilah hal yang menjadi kesalahan manusia untuk mencapai masa depannya, yaitu apa? Menunda untuk berbuat kebaikan. Haleluya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, ya, mari kita mulai melihat bagaimana caranya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya saya menghadapi masa depan bersama dengan Kristus? Yang pertama, mari kita mulai melihat, ya. Dalam Ibrani pasal yang keempat pada ayat yang ke-13. Dalam Ibrani pasal yang keempat pada ayat yang ke-13, apa yang Alkitab katakan, ya? Dalam kitab Ibrani, mari kita melihat di sini. Dalam kitab Ibrani pasal yang keempat pada ayat yang ke-13, Alkitab mencatat demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kembali saya membaca ayat ini. Dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apapun itu, kita harus bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, jangan coba-coba menyimpan apa yang menjadi kepahitanmu, kebencianmu, kemarahanmu kepada Tuhan. Artinya gini, kau coba menyembunyikan itu. Ayat ini mengatakan semua telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang menjadi dengkimu. Tuhan tahu apa yang menjadi iri hatimu. Tuhan tahu apa yang menjadi kepahitanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kemarahanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi dosa-dosamu. Tuhan tahu. Nah, kalau Tuhan tahu, artinya dalam kehidupan kita memasuki atau menghadapi masa depan, itu sebabnya apa? Kita libatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apapun yang akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya kalau kita mencoba menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, baik di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bodohlah kita. Karena apa? Karena itulah yang menjadi kebodohan banyak anak-anak Tuhan. Seolah-olah dia menganggap bahwa Tuhan tidak tahu apa yang ada di dalam hati kecil saya. Alkitab yang mencatat Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya telanjang, terbuka sejelas-jelasnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, mari, kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu apapun yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, kenapa kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita? Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, supaya apa? Dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita bergantung penuh kepada Tuhan, yang pertama, Ia akan meluputkan kita dari segala sesuatu
yang disebut sebagai mara bahaya. Dia akan meluputkan kita. Kalaupun Tuhan izinkan itu harus terjadi, maka kita tetap akan terluput dari maut ataupun dari kematian. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayo libatkanlah Tuhan. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu. Waktu kita melibatkan Tuhan dalam kemahatauan Allah, maka kita akan diluputkan dari segala macam mara bahaya. Karena Tuhan tahu bagaimana membawa kita dalam situasi yang ada. Sehingga waktu kita tidak melibatkan Tuhan, kecenderungan kita masuk dalam perangkap bahaya iblis. Kita masuk dalam apa yang menjadi tipu daya setan. Itu sebabnya dan itu pentingnya. Kita melibatkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Haleluya. Kalau Tuhan Maha Tahu dalam kehidupan kita, mari kita terbuka kepadanya. Puji Tuhan. Yang kedua selanjutnya, ya. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena Dia Maha Tahu. Supaya apa? Supaya Dia meluputkan kita. Yang kedua, supaya Tuhan sendiri yang membawa kita kepada apa? Kepada rumput yang hijau. Sebagai gembala agung yang baik, Dia tahu bagaimana menuntun kita di tengah-tengah keadaan di mana kita tahu seperti yang kita alami hari-hari ini dalam kondisi pandemi yang ada. Maka Tuhan tahu bagaimana menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Supaya apa? Supaya kita sehat. Supaya apa? Supaya kita dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi waktu kita mulai tidak melibatkan Tuhan untuk masa depan kita, yang ada kita melihat kerugian, yang ada kita melihat kegagalan, yang ada kita melihat kekecewaan, yang ada kita selalu melihat apa? Kepahitan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya untuk mencapai masa depannya. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Ia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Kalau Ia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu, maka yang pertama, Dia akan meluputkan kita dari jalan yang penuh dengan bahaya. Dia akan menuntun kita untuk menghindari mara bahaya yang tidak perlu untuk kita alami di dalamnya. Namun karena keras kepala kita, keras hati kita, bebal kita, kadang-kala kita tidak mau melibatkan Tuhan. Itu sebabnya kegagalan, kekecewaan, kepahitan yang menimbulkan kemarahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan bahkan mara bahaya yang kita alami. Yang kedua selanjutnya, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena Tuhan Maha Tahu. Dengan kemahatauan Tuhan, maka Dia bukan hanya meluputkan kita dari mara bahaya, tetapi juga Dia menuntun kita kepada rumput yang hijau, kepada rumput yang hijau. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini pun, Tuhan tahu bagaimana menyediakan rumput hijau dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita nggak perlu menjadi orang yang khawatir, orang yang takut dan sebagainya. Kenapa? Karena Ia adalah gembala yang baik. Dia menuntun setiap domba-dombanya menuju padang rumput yang hijau. Haleluya. Inilah hal yang perlu untuk kita miliki dalam kepemahaman iman Kristen kita. Ya, jadi jangan kayak orang dunia kebanyakan lah. Keadaan begini jadi membuat takut, cemas, khawatir dan sebagainya. Aduh, saya jujur dalam keberadaan saya bukannya tidak takut untuk keluar, tapi saya berdosa kalau saya tahu berbuat baik di mana saya harus isolasi mandiri. Di mana dalam penemuan PCR buat diri saya itu CT 26. CT 26 itu kalau ukuran standar rumah sakitnya itu mungkin 35 atau 37 atau 40, maka saya masih berpotensi untuk menularkan virus itu kepada orang lain. Ya. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami paparan virus seperti itu, artinya waktu kita dihimbau untuk isolasi mandiri supaya kita jangan menjadi perantara virus itu kepada orang lain. Jangan lalu kita berkata bahwa enggak kok, saya punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan waktu Tuhan izinkan hal itu kita kecewa, kita marah. Kenapa Tuhan? Kok saya udah melayani kok begini? Bukan cuma sampai di situ. Yang ada timbul kemarahan. Nggak apa-apa, udah sehat. Dia keluar, dia kemana? Dia mencoba membawa virus kepada orang lain. Kasihan kan?
Itu sebabnya bukan kita takut, namun kita tahu diri. Kalau kita sudah terpapar, kita isolasi mandiri supaya jangan orang lain terpapar, gitu loh. Haleluya. Ya, ini penting untuk kita pahami. Jadi oleh karena itu apa? Yang ketiga, kalau kita tahu bahwa Tuhan Maha tahu, sehingga kita melibatkan Tuhan untuk masa depan kita. Kenapa? Karena yang pertama saya katakan tadi, Dia akan meluputkan kita dari bahaya. Yang kedua, Dia membawa kita kepada rumput yang hijau. Dan yang ketiga, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai oleh iblis melampaui kekuatan kita. Saya tetap percaya apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu karena campur tangan kuasa setan juga di dalamnya. Ya. Kalau mau dibilang tentang begini, ya kan Bapak kan juga harusnya menjaga secara demikian 3M itu. Kurang apa? Ya, saya tahu bahwa saya terpapar tidak waktu di Bali. Waktu saya kembali dalam pelayanan, 2 kali saya kembali, saya tidak terpapar sebenarnya. Nah, di mana terpaparnya? Di rumah. Di rumah. Jadi waktu saya di sana, pelayanan di Bali, kurang apa? Masker 2, setiap kali pegang apa semprot, dan setiap itu saya lakukan semua secara baik itu jaga jarak, social distancing. Lalu waktu saya juga bicara juga harus menggunakan masker dan sebagainya. Ya, itu saya lakukan secara tepat. Dan waktu saya pulang tanggal 30 Desember, ya, itu saya tahu saya masih sehat. Tetapi saya kecolongan. Karena di rumah anak saya rupanya terpapar dari saudara, ya. Dari saudara, dan dia batuk. Tiba-tiba hari ke tanggal 2 itu. Jadi anak saya sempat batuk-batuk, anak saya nomor 2 itu batuk-batuk di muka saya. Saya bilang, kamu kalau batuk jangan ke muka papi dong. Saya pikir dia cuma batuk biasa. Ya. Tetapi rupanya dia sudah terpapar. Nah, di rumah kan kita sudah tidak pakai masker. Di rumah kan kita udah gak nyemprot-nyemprot lagi setiap saat kita pegang apa. Enggak kan, karena kita ada semprot sendiri pada waktunya. Kan begitu. Disitulah saya kenanya. Nah, itu yang saya mau bilang. Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu sebagai pencobaan dalam diri kita. Tapi itu yang saya bilang, istri saya share di grup, jangan takut dengan COVID. Maksudnya jangan takut gini, jangan anggap itu aib, jangan anggap itu sebagai hal yang menyeramkan. No. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk akhirnya kita mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan. Itu yang saya bilang. Obat-obat saya makan, tetapi sejauh itu pun saya berdoa, saya patahkan kuasa roh kelemahan, saya hancurkan segala roh penyakit dan sebagainya. Puji Tuhan, haleluya. Dokter selalu tanya saya, keadaannya gimana Pak? Ada keluhan-keluhan apa? Aduh, saya hampir-hampir mengatakan tidak ada keluhan. Kecuali keluhan kalau lihat harus PCR 900.000 dan sebagainya. Ada nggak PCR yang murah? Ya kan? Tapi itulah dia. Artinya hal-hal ini harusnya membawa kita mengerti bahwa yang harus kita lakukan di dalam mencapai masa depan bersama dengan Kristus. Mari kita libatkan Tuhan. Kenapa kita libatkan Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu untuk masa depan kita. Sehingga apa? Dengan kemahatauannya, Dia meluputkan kita dari mara bahaya yang sedang dia mengancam. Kan dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang dapat ditelannya, dia akan dapat menelannya. Artinya, jalan di mana iblis sedang mempersiapkan perangkapnya, kita akan dihindarkan dari mara bahaya. Oke? Yang kedua, dalam situasi kondisi seperti ini, ekonomi sulit dan sebagainya. Tetapi itu yang saya percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu sebagai gembala yang baik, Dia akan menuntun domba-dombanya menuju kepada padang rumput yang hijau. Kita akan dicukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita yang ada. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, dengan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Dia Maha Tahu, maka pun Dia juga akan apa? Kadangkala kita diizinkan mengalami sesuatu, tetapi tidak akan membiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Dia izinkan supaya kita mengerti bahwa ada Tuhan. Apakah kau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Atau engkau hanya mengandalkan apa yang menjadi kepintaran orang-orang yang disebut sebagai profesor, sebagai doktor, dan sebagainya. Saya mau katakan tidak salah kita untuk mencoba, untuk berobat. Tetapi yang saya mau katakan, imanilah kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kuasa Kristus lebih luar biasa. Oleh karena itu mari setiap kita, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, yuk
Yang pertama, ayo kita mengandalkan Tuhan karena Dia Maha Tahu. Yang kedua, dalam Yeremia pasal ke-29 pada ayat yang ke-11, jelas kok Alkitab bilang, Yeremia pasal yang ke-29 pada ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan di sini? Di dalam ayat ini dikatakan jelas bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Harus diingat ini. Makanya kenapa di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Kristus dalam mencapai masa depan kita. Yang pertama, karena Ia Maha Tahu. Dia tahu bagaimana meluputkan kita dari para bahaya. Dia tahu bagaimana mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita dengan membawanya ke padang rumput yang hijau. Dia tahu bagaimana Dia akan memberi kekuatan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Ya, Dia akan selalu memberi jalan keluar karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan masa depan kita yang ada? Karena Tuhan selalu punya rencana masa depan yang baik buat kita. Yaitu apa? Yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Yaitu rancangan Shalom. Shalom itu dalam terjemahannya meliputi keselamatan, kemakmuran, kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ya. Jadi inilah yang menjadi bagian dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan untuk masa depannya. Karena Tuhan sendiri punya rencana untuk masa depan. Jadi dikatakan di situ jelas bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan buat masa depan kita adalah rancangan Shalom. Shalom meliputi keselamatan, kemakmuran, kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ya, ini yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Yang kedua, dikatakan apa? Bahwa bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan ra'ah, ya, dalam bahasa Ibrani, yang meliputi penderitaan, kecelakaan, bencana, terluka, dan stres. Jadi itu dimaksudkan di dalam Yeremia 29 tersebut, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, yaitu Shalom, yang meliputi keselamatan, kemakmuran, kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bukan rancangan kecelakaan, ra'ah, yaitu penderitaan, kecelakaan, bencana, terluka, dan stres. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya dikatakan apa? Hari depan yang penuh dengan harapan, tikva, yang berarti sesuatu yang kita rindukan. Ya. Inilah hal yang menjadi bagian dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, di mana Tuhan mau setiap kita mengandalkan Tuhan untuk masa depan kita yang ada. Itu sebabnya hal ini perlu untuk kita miliki, ya, di dalam kehidupan iman percaya kita, supaya kita tidak gentar dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Hal yang terakhir, ya, kalau hari Sabtu ini, kalau weekend ini nggak apa-apa lah ya, lewat dikit ya, dari jam 7. Semangat saya. Itu yang saya bilang, saya semangat banget kalau setiap bangun pagi ya, kalau untuk menyampaikan firman Tuhan dalam program Ajaib Sabdanya ini, karena itu yang saya percaya, firman Allah ini ajaib gitu loh. Sabdanya itu luar biasa, memberi kekuatan, memberi dorongan, memberi kecerdasan ya dalam kehidupan. Oleh karena itu setiap Bapak Ibu Saudara ya, share, bagikan apa yang menjadi kebersamaan kita ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya, supaya setiap mereka pun juga boleh mengalami pertumbuhan secara iman yang baik, secara iman yang benar. Kita lihat hal yang ketiga. Saya katakan tadi,
bagaimana caranya kita untuk menghadapi masa depan atau mencapai masa depan bersama dengan Kristus. Yang pertama, yang pasti andalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan Maha Tahu. Dengan kemahatauan Tuhan, Dia meluputkan kita dari mara bahaya. Dengan kemahatauan Tuhan, Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dengan kemahatauan Tuhan yang maha dahsyat itu, maka kita tidak dibiarkannya tergeletak. Waktu pencobaan-pencobaan Tuhan izinkan, dan kita akan melewati itu semua. Yang kedua selanjutnya, dengan kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memiliki masa depan. Masa depan itu apa? Damai, rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Rancangan shalom yang saya sudah sampaikan tadi jelas bahwa meliputi keselamatan, kemakmuran, kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan ra'ah, yaitu apa? Penderitaan, kecelakaan, bencana, terluka, dan stres. Ya. Lalu juga hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam bahasa Ibrani itulah tikva. Tikva itu yang berarti adalah sesuatu yang kita rindukan di depan sana. Haleluya. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam Ibrani pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang berjanji, Ia akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita, sampai mencapai masa depan kita, sampai mencapai apa yang menjadi akhir kehidupan kita. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya kita harus apa? Kita harus menyadari di mana dalam kesetiaan Tuhan Dia berkata, aku tetap setia sekalipun kamu tidak setia. Kalau saja kita mengerti tentang hal ini, tentunya kita tidak takut. Kenapa? Karena dalam kesetiaan Tuhan kita tahu kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Yang kedua, kalau kita menyadari akan kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya kita menyadari kita tidak berjalan sendirian, tetapi juga Ia selalu akan menuntun kita. Sebagaimana seorang gembala yang menuntun domba-dombanya untuk langkah mana, jalan mana supaya tidak jatuh ke jurang. Hal yang sama pun Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya bukan hanya Ia menuntun. Gembala yang baik dia bisa ada di depan, dia bisa ada di tengah, bisa ada di belakang. Tetapi juga gembala yang baik, dia akan berkata kepada domba-dombanya, untuk domba-dombanya tahu di mana posisi gembala itu sendiri. Kalau ada yang tersesat, kalau ada yang bingung, maka dia akan berkata, dia akan memanggil domba-dombanya, dan dombanya tahu di sana suara gembala yang saya dengar. Dan akhirnya dia akan mengikuti gembala itu. Ini juga yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Dalam kesetiaan Tuhan, Dia mampu dan sanggup memberikan solusi, memberikan arahan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi bingung melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yaitu melalui apa? Firman-Nya. Saya tidak membatasi Tuhan dapat berbicara secara audible. Tetapi ini yang saya mau katakan, firman Tuhan sudah lebih dari apa yang harusnya kita alami atau kita dapatkan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari, yuk, jadilah dewasa, jangan jadi anak kecil. Jadilah kuat, jangan jadi cengeng. Ya, jangan suka mau diperhatiin terus, mau jadi sanjung-sanjung. Nanti saya akan bahas juga tentang ragi dalam kesempatan hari Rabu. Kenapa ada ragi? Makanya Tuhan bilang apa? Jangan kamu tercemari oleh ragi Farisi dan ragi Saduki. Apa maksudnya ragi? Ragi itu ya kalau kita punya adonan tepung, misalnya itu berapa gram? Taruhlah itu tepung itu 500 gram ya, yang diaduk dengan air. Lalu ada juga tepung yang sama ukurannya 500 gram. Tetap dikasih ragi, beda. Tepung yang sama itu akan sama dengan ukurannya yang ada karena tidak ada raginya.
Nah, ragi ini maksudnya itu pengembang. Jadi waktu dikasih ragi berkembang. Wah. Ukurannya sama nggak? Sama-sama 500 gram. Tapi tampaknya saja kelihatannya besar. Nah, dalam hidup juga begitu, jangan sampai kita ada ragi di mana kita senang dipuja-puja, kita senang ditinggikan, kita senang disanjung-sanjung, kita senang diperhatiin, kita senang untuk hebat. Itu namanya kena ragi. Kelihatan tampaknya dengan aksesorinya, dengan apa yang menjadi materi dan sebagainya, supaya dianggap hebat, luar biasa. Padahal sama ukurannya, 500 gram. Nah, apa maksudnya Tuhan berkata jangan kamu dicemari oleh ragi Farisi dan ragi Saduki? Tuhan tidak suka yang namanya hal-hal yang coba dikembangkan yang bukan sejatinya. Dengan kata lain, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Dengan apa yang menjadi otentikmu. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan menciptakan kita tidak dengan pernak-pernik yang ditaburi ragi. Be yourself. Jadilah seperti dirimu sendiri. Berapa banyak orang yang akhirnya mencoba untuk menaruh ragi itu. Kurang lagi raginya, tambah lagi. Supaya makin berkembang, akhirnya apa? Nggak enak. Hidupnya nggak enak. Haleluya. Sudahlah. Semakin semangat nanti Bapak Ibu Saudara, jadi semakin kelamaan kita ya. Saya komitmen untuk 1 jam, tapi oke lah, hari Sabtu toh tidak bekerja. Kalaupun ada yang bekerja ya tentunya lain lah ya. Ada hal-hal yang bisa sedikit waktunya agak molor ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, inilah hal yang boleh saya bagikan dalam kesempatan renungan hari Sabtu pagi ini, di mana kita mengakhiri apa yang menjadi sepanjang minggu yang sudah berlalu ya, dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Tentunya saya bersyukur dalam kebersamaan dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada setiap paginya ya, di mana kita akan selalu bersama setiap pagi. Itu dia, makanya dalam kesempatan pagi hari ini juga saya bersyukur bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara ya. Minta maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang menjadi kebersamaan Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi yang bisa saya lihat di dalam iPad saya ini ya saya sebutkan ya kan. Pak Santoso juga, Pak, selamat ulang tahun kemarin ya Pak ya. Puji Tuhan ya. Haleluya, sehat selalu ya Pak ya di Kamboja ya. Lalu juga ada Ibu Foni Lasut, shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Hambanya ya, juga Pak Bobi, shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan. Bagaimana Ibu Pak, sehat ya setelah pasca operasi? Biarlah kiranya semuanya sehat ya, puji Tuhan. Baik, dan juga Ibu Puyin juga ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan ini boleh menuntun, membawa setiap Bapak Ibu Saudara semakin lebih mengasihi Tuhan ya. Ada juga Bapak Albert Kusum ya, dan juga ada Bapak Iwan ya. Puji Tuhan semuanya boleh bersama dalam kesempatan pagi hari ini ya. Pak Ong juga, puji Tuhan, selamat pagi ya. Haleluya. Sekali lagi saya tidak bisa menyapa semua, tetapi ini yang saya mau katakan, terima kasih loh buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini atau setiap paginya mau menjadikan Bapak Ibu Saudara itu semakin cinta kepada Tuhan Yesus lah, semakin melekat kepada Tuhan Yesus loh ya. Jadi tidak gentar, tidak takut menghadapi apapun yang terjadi. Toh juga akhirnya kita akan menghadap kepada Kristus. Tetapi dalam keadaan di mana kita menghadap kepada Kristus, sudahkah kita seperti Kristus? Itu yang harus menjadi target hidup kita ya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakhiri apa yang menjadi kebersamaan kita. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini mengakhiri pekan yang sudah boleh kami lalui, dan kami ada di akhir pekan ini. Tuhan, kiranya juga kami bersyukur buat sepanjang minggu yang sudah boleh kami lalui, yang sudah kami jalani. Tuhan, kiranya memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan kiranya juga memulihkan kondisi mereka yang ada. Begitupun juga dengan Ibu Delima, Tuhan juga kiranya memberkati pasca operasi ini. Tuhan pulihkan kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap
Bapak Ibu Saudara yang sedang ada dalam isolasi mandiri oleh karena terpapar virus corona yang ada, Tuhan juga pulihkan kesehatan mereka sehingga dalam kesempatan pemeriksaan atau swab kemudian hasilnya negatif. Begitupun juga yang saat ini ada dirawat di rumah sakit, Tuhan juga kiranya sembuhkanlah mereka dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat. Begitupun kami juga berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang buka usaha baik di luar negeri maupun juga di dalam negeri, setiap daerah kota yang ada, Tuhan juga berkati setiap usaha mereka, dagang mereka, bahkan bisnis mereka juga Tuhan kiranya yang memberkati. Kami juga berdoa untuk apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan mereka, diberkati Tuhanlah. Hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang menyertai. Bahkan kalau ada hal-hal yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap keluarga rumah tangga mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kami juga berdoa untuk apa yang menjadi bencana yang terjadi atas daerah-daerah di bangsa kami Indonesia ini. Tuhan tolong, baik itu banjir, gempa bumi dan sebagainya, bahkan juga erupsi. Tuhan biarlah kiranya belas kasih-Mu turun atas setiap warga negara Indonesia, bahkan atas bangsa kami Indonesia. Kiranya shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia, bahkan atas kota-kota, atas daerah-daerah yang mengalami bencana. Tuhan hiburkanlah, kuatkanlah. Bahkan kami juga berdoa dan mendoakan kiranya Tuhan juga menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan yang ada untuk mereka turut ambil bagian di dalam apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab kasih yang sudah Tuhan anugerahkan, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga memiliki kepedulian di dalam apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap rakyat Indonesia, karena bukan kebetulan kami ada di Indonesia. Itu sebabnya kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah shalom Allah yang ada atas bangsa kami. Dijauhkanlah hal-hal buruk atas bangsa kami. Kalau ada hal yang menjadi dosa atas bangsa kami, Tuhan ampuni. Kalau ada hal-hal yang menjadi campur tangan kuasa gelap di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa kami, kami juga menolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa setan tidak akan berkuasa atas bangsa kami, karena ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di dalamnya, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Kami minta juga buat setiap pemimpin bangsa kami, Tuhan tolong berkati, baik dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Tuhan berkati. Begitupun juga Bapak Maruf Amin, Tuhan juga berkati. Begitupun juga buat para menteri, para kepala daerah, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa buat setiap keberadaan daripada TNI Polri, baik itu juga Kapolri maupun juga buat kepala TNI juga yang ada, Tuhan juga memberkati. Satpol PP, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa, Tuhan juga memberkati buat setiap para medis, dokter. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong setiap mereka yang ada, sehingga di dalam kesempatan mereka boleh melayani setiap pasien-pasien, khususnya untuk pasien COVID yang ada, dijauhkan daripada mereka oleh Tuhan dari serangan terpapar COVID yang ada. Kami minta perlindungan Tuhan, kami minta penjagaan Tuhan atas setiap tenaga medis yang ada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami berdoa buat setiap gembala-gembala jemaat yang ada pun di mana-mana tempat. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, atas kehidupan masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama, haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan,
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Haleluya. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.